maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utamanya melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi dua hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga